Hai guys, welcome to Home for Creators News Update. Bersama gua Bagas, kita akan bahas update-update terbaru seputar creators ekonomi. Mulai dari brand F&B yang menawarkan utility berupa diskon seumur hidup melalui penjualan NFT-nya, McDonald yang akan buka cabang di Metaverse, hingga pasangan India pertama yang menikah di Metaverse. Semuanya akan kita bahas di video ini. So, tonton video sampai habis ya. Toko Mall berkolaborasi dengan Titik Temu untuk bisa memelopori pemanfaatan NFT di industri F&B Indonesia. Setelah sukses berkolaborasi dengan Damn I Love Indonesia, Toko Mall berkolaborasi dengan Titik Temu untuk bisa menghadirkan koleksi NF Temu. Buat teman-teman yang nggak tahu, Titik Temu ini adalah brand F&B yang lumayan dikenal lah di masyarakat luas. Dia ada cabang-cabangnya di Jakarta ada, di Bali ada, dan di mana-mana. Jadi banyak orang berkumpul di Titik Temu untuk bisa berkolaborasi, mereka meeting, mereka kerja di sana, mereka ngobrol, hangout, dan sebagainya. Head of Toko Mall bilang bahwa ini bisa jadi salah satu strategi yang tepat untuk memperkenalkan NFT ke masyarakat luas, agar mereka bisa mengenal, membeli NFT, sekaligus bisa merasakan manfaat langsung dari NFT tersebut. Kolaborasi ini menghadirkan 150 koleksi NFT yang menawarkan level kelangkaan yang berbeda, yakni General, Master, sampai Connoisseur. Dan desain NFT ini dirancang oleh salah satu partner kreator Toko Mall, yakni Pedro Oscar, seorang seniman 3D yang aktif di berbagai komunitas kripto dan 3D di Indonesia. NFT ini dibanderol dengan harga Rp1.999.000 dan bisa dikoleksi mulai dari 14 Februari dan manfaatnya bisa dirasakan mulai dari 1 Maret 2022. Benefit yang akan didapatkan dari pembelian NFT ini berupa diskon 5-10% seumur hidup, keanggotaan VIP Titik Temu, hingga merchandise eksklusif dari Titik Temu. Nah, menurut kamu gimana? Apakah NFT ini akan menjadi sesuatu yang menarik di industri F&B? Kamu mau nggak beli NFT dia dan dapat diskon seumur hidup kira-kira? Tulis dong di kolom komen di bawah. McDonald buka cabang di Metaverse. Restoran cepat saji ini udah mendaftarkan 10 aplikasi ke kantor paten dan merek dagang AS pada awal bulan Februari ini untuk merek McDonald dan McCafe. McDonald yang memiliki 39.000 cabang di 100 negara mengklaim bahwa mereka akan dapat mengirim makanan secara daring. Jadi bayangannya itu kita bisa mampir ke gerai McDonald di Metaverse dan kita nggak perlu kemana-mana, nggak perlu keluar rumah, kita nggak perlu copot headset. Tiba-tiba makanan itu bisa diantar di rumah kita. Tiba-tiba udah di depan pintu aja tuh makanan. Dilansir dari CNN, pendaftaran merek dagang ini memerlukan waktu sekitar 8 bulan untuk McDonald. Sebelumnya, Samsung udah mulai coba-coba nih untuk launching produk terbaru mereka S22 di sebuah tempat bernama 873X di sebuah platform Metaverse di Decentraland. Ini udah jadi fenomena untuk perusahaan-perusahaan besar untuk bisa memberikan experience yang lebih seru lagi buat para konsumen melalui Metaverse ini. Emang ya udah saatnya kita nggak pakai zoom lagi gitu karena bosen banget dan kayaknya flat banget gitu. Gimana kalau kita bisa masuk ke Metaverse, kita bisa ngelihat dan main bareng di sana. Kayaknya dunia virtual dan dunia online ini akan lebih seru ya, berhubung kita semua bisa kerjain semuanya dari rumah gitu. Nah, gimana menurut kamu? Ini bisa jadi sesuatu yang seru dan menjawab kebutuhan kita semua, atau dunia virtual ini nggak pernah bisa gantiin experience waktu kita ketemu langsung? Coba dong tulis di kolom komentar di bawah. Kayaknya yang terakhir ini yang paling seru ya, yaitu pasangan India pertama yang menikah di Metaverse. Pasangan ini bernama Abhijit dan Sansrati. Keduanya menikah di Yuk, sebuah platform Metaverse di India. Layaknya seperti pernikahan di dunia nyata, acara ini dihadiri oleh 500 undangan yang join di Metaverse, kayak di pinggir pantai virtual gitu. Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 5 Februari, jam 8 sampai 9 malam. Abhijit adalah seorang pengusaha teknologi. Ia bertemu dengan pasangannya, Sansrati, yang adalah seorang dokter, di sebuah situs pernikahan online bertajuk matrimony.com. Keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah di situasi pandemi ini. Namun, ya kita tahulah pandemi membuat kita terbatas melakukan banyak hal. Dari situ mereka berpikir gimana ya kalau kita nikahnya online gitu di Metaverse. Karena pasangan ini punya kerabat dan teman di berbagai negara, tentunya pernikahan online ini di Metaverse ini menguntungkan banyak belah pihak. Gak cuma protokol kesehatan yang aman,
Ini juga bisa jadi irit biaya nggak sih? Nggak perlu terbang ke negara lain gitu. Karena kan itu kan lumayan ya duitnya. Yang biasanya acara pernikahan itu disusun berbulan-bulan, acara pernikahan ini cuman disusun dalam waktu 2 minggu. Bayangin, enak banget kan? Nggak ribet gitu. Bayangin, di pernikahan itu gak cuman layar besar yang biasa kita lihat di pernikahan dunia nyata, di situ kita juga bisa dansa bareng orang-orang lainnya gitu, layaknya kayak dunia nyata gitu. Dan platform metaverse ini, Yook, yang ada di India, itu adalah platform metaverse yang terbuka gitu. Jadi siapapun tuh bisa pakai sebetulnya. Mereka bisa hangout, bisa main, bisa meeting, bisa ngapain aja deh. Jadi siapapun bisa pakai platform itu. Nah, menurut kamu gimana? Kamu udah mulai bisa menerima dan mempertimbangkan untuk menikah di metaverse atau enggak sama sekali? Coba dong kasih pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Nah, dari semua update yang udah kita bahas, menurut gue yang paling menarik adalah kalau kita bisa menikah di metaverse. Karena menurut gue itu bisa enak banget gitu, lebih praktis, persiapannya juga nggak repot, biayanya juga sedikit, aman, bisa sehat semua, dan semua bisa join. Dan itu kan win-win banget ya buat banyak orang. Kalau kamu paling suka update yang mana? Oke, sekian news update minggu ini. Semoga update-update ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa jadi pertimbangan untuk bisa bergerak di masa depan. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!